Jumpa lagi di Inilah Sidoarjo. Kali ini saya berada di wilayah Malang bersama teman-teman BUMDes Desa Singgalan. Tidak lain kita adalah mau mencari ilmu terkait BUMDes greenhouse, karena di sini termasuk adalah ajuan dari beberapa daerah, sehingga BUMDes Singgalan mencari ilmu yang lebih banyak. Dan untuk lebih lanjut nanti kita akan berbincang kepada yang punya BUMDes. Dan sekarang saya sudah di dalam greenhouse. Seperti samping ini banyak teman-teman juga banyak tanaman seperti melon, ada juga apalagi. Nanti lebih lanjutnya kita akan putar-putar di dalam greenhouse di sini. Sekarang saya bersama dengan Bapak Suyadi selaku yang punya greenhouse di sini. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih banyak lagi supaya kita lebih dalam dan lebih tahu. Kita sambil duduk aja Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang di sini sharing-sharingnya kita hanya punya ruangan segini, ruangan 3 ini, mungkin memang seperti ini bedanya kalau kita sharing-sharing. Monggo kalau nanti mau belajar di sini, monggo kita persilahkan, kita sangat terbuka buat semuanya, kita tidak pernah membatasi siapapun yang mau belajar di sini. Ini salah satu problem yang mungkin kita nggak terlalu keadaannya seperti ini. Nanti saya apa yang dilihat mungkin perbandingan yang ada di tempat bapak-bapak, apa perbedaannya, terus mungkin di sini punya kelebihan, bisa jadi di sana, dan di sana punya kelebihan, kita jadi tidak menutup kemungkinan yang di sini juga masih banyak kekurangan. Dan memang seperti inilah keadaannya seperti ini. Monggo kalau mau tanya sistemnya, jaringannya dan sebagainya, kita sangat terbuka, baik untuk masyarakat umum ataupun untuk studi yang lain. Saya pernah membuat greenhouse yang pertama pakai bambu itu saya beli di jalan, pinggir jalan itu, dan kita nggak hanya bahan tempat. Dan ini memang ini khusus memang spesial buat greenhouse. Jadi dari konstruksi itu memang harus dipelajari. Pertama rangka, yang kedua adalah usul. Yang ketiga struktur, maksudnya cara mengikat berdirinya cara itulah, cara membuat sambungan dan lain-lain. Yang ketiga, yang pertama rangka, memang rangka ini diusahakan nanti bambunya bambu yang tua, misalkan bambu tua tetap tidak apa-apa. Yang kedua adalah usuk. Kalau sini nggak apa-apa. Nah, ini Nggak apa-apa, Mas. Yang kedua adalah usuknya. Usuknya ini bukan kalau orang-orang mungkin biasa yang bambu yang busuk atau ratanya muda. Enggak. Ini bongkotan. Ya. Usuknya adalah bongkotan. Dengan padat. Lihat kalau usuknya ini adalah bongkotan. Lihat tebalnya bambu ini adalah bongkotan. Ketemunya di mana? Ketemunya di sambungan di tengah. Jadi bongkot bawah ini, bawah ini, ketemunya di sambungan. Dua potong. Bongkotan sama bongkotan dua potong yang ketemu. Ya, itu yang kedua adalah usuknya, itu yang paling penting. Yang ketiga adalah apa bahasanya, sambungan dan lainnya itu yang perlu dilihat. Mungkin di foto nanti bisa dilihat. Sebenarnya simpel. Cuma sambungan itu hanya dari kawat, tidak pakai ikatan paku lain. sama kawat gitu aja. Tetap dipaku dulu terus ya dipaku dulu baru dikawat. Nanti maintenance-nya adalah kita berapa bulan sekali kawatnya. Oke, diperiksa.
ini malah yang sana malah setahun nggak tak cek kawatnya, masih aman aja karena memang kalau konstruksinya itu bisa presisi pasti bagus, jadi harus dipresisikan nanti pasti bagus. Mas, ini mau tanya ini ya. Yes. Ini begitu saya lihat ke sini nih Mas, memang kalau saya lihat perbandingan antara di tempat saya dengan sini tuh struktur tanah ini kayaknya tanah tidak ada masalah ya Mas. Kalau kita menghindari tanah, jadi budaya hidroponik ini satu kita menghindari tanah. Jadi yang kita pakai full pupuk, tidak ada tanah. Dan ini pun kita lapisi pakai namanya ini ada Datar ringan. ini kita hindari untuk kesimpulan dengan tanah. Jadi gini Mas, kalau di tempat saya itu kan memang tanahnya tanah basah, tanah sawah. Nah sementara di sini kan tanah pegunungan dari tanah-tanah kering. Oh, Nah itu perbedaan di situ. Nah seandainya di tempat saya diadang seperti ini, apakah tidak mempengaruhi dengan lembabnya tanah? enggak, ini memang kita ini kan ini budidayanya mungkin belum saya jelaskan. Budidayanya ini adalah budidaya hidroponik dengan sistem sertifikasinya dari irigasi. Jadi hidroponik itu adalah budidaya tanpa melibatkan tanah. Itu hidroponik. Kalau ada yang budidaya melibatkan tanah itu bukan hidroponik. Jadi ini sistemnya ada sistem hidroponik, tapi dengan pemberian nutrisinya sertifikasinya melalui hidroponik. Jadi ini ada nyala ini ada. Ya. Dan itu kita menghindari akar ini bersentuhan dengan tanah. Jadi murni nutrisinya yang kita berikan tidak ada kita berikan lewat tanah atau lewat media. Media ini sebenarnya hanya untuk mengikat air akar sama air. Tidak banyak mengandung nutrisi media pupuk. Arang sekam itu kan hanya sulfur, arang sekam. Jadi mungkin B sama K dan itu sedikit sekali. Jadi kita memang murni nutrisinya rata-rata tidak ada yang lain, sehingga tanah itu nggak ada gunanya sama. Terus untuk kekuatan tanah kokopit itu sendiri sampai berapa tanam itu? Ini kita satu kali aja, karena satu populasi 1000 ini kokopitnya paling habis 1 jutaan. Setelah itu kita buang. Memang kita tidak mengambil resiko ini kita pakai buang lagi, tapi kokopit yang kita buang itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Budidaya yang lain. Karena meskipun konstruksinya bukan bersih, tetap kita tuh membutuhkan biaya. Ya, Nah yang saya tanyakan ini apakah sudah diperhitungkan? Karena bumdes saya ini kan belum belum gemuk lah ya, masih kurus gitu. Maksudnya gini, jadi seperti dananya apa kan masih buka megang. Nah kalau nanti kita membuat sembarangan, nggak kita pikirkan maksimal kan nanti makan bambu ini apapun yang terjadi kan lapuk. Nah ini bagaimana? Apa tidak ada pengawet? Mungkin jauh sebelumnya tadi yang pengawetnya Mas tadi menyampaikan hanya berapa tua daripada bambu yang betul. Yang kedua mungkin apa tidak ada minyak atau oli Dikum apa dikum gitu Mas. Karena untuk pengawetan di situ gitu. itu masalah biaya mungkin Pak. Iya. Diperhitungkan biaya pakai bambu atau pakai besi. Jadi kalau kita pakai besi itu mungkin biaya per meternya minimal untuk pembuatan konstruksinya aja, konstruksi bukan sistem irigasinya. Konstruksinya itu minimal di angka 400.000 per meter. Artinya kalau di angka 300 atau sekitar 500 meter persegi, 500 meter persegi kita harus menyediakan uang sekitar 200. Kalau kita pakai bambu itu hanya ketemu per konstruksinya 1 meternya maksimal di angka 100 juta. Jadi kita punya uang 200 juta sama uang 50 juta itu kita sudah bisa jalan di angka 50 juta. Jadi kenapa saya memilih bambu itu karena saya cuma punya modal itu terbatas. Punya modal terbatas. Kalau saya investasi di bambu di besi yang memang bertahan 10 tahun, tapi saya nggak bisa jalan. Makanya saya mending investasi bambu di seperempatnya saya sudah bisa jalan. Dan jangka waktu sekian tahun saya sudah kembali modal dan saya sisanya itu saya adalah labanya. Jadi bambu itu bisa bertahan minimal itu di 4 tahun minimal, tetapi rata-rata masih di angka 6 sampai 7 tahun. Itu bisa kita mempertahankan, pokoknya maintenance-nya bagus, kita bisa mempertahankan. Yang penting di angka 7 tahun, 6 sampai 7 tahun itu paling enggak di angka 2 sampai 2
kalau tergantung harga jual. Kalau harga jualnya bagus mungkin hanya di 2 tahun kita sudah bisa kembali modal. Nah, sisanya adalah labanya. Sehingga kemarin kenapa kita perhitungannya kita pada dulu adalah kita punya uang cuma 50 juta, kita sudah bisa jalan. Sedangkan kalau kita punya uang 200 juta kita baru bisa buat kesini nunggu 200 juta. Maka kita nggak jalan. Pilihannya adalah kita jalan dengan estimasi di 6 sampai 7 tahun itu kita bangun lagi daripada kita nunggu 200 juta nggak jalan-jalan walaupun di angka 10 tahun atau 12 tahun baru jalan. Itu hitungannya kemarin seperti itu Pak. Jadi greenhouse 2 ini sini sama sana mungkin 150 juta sudah bisa jalan. Kalau saya buat greenhouse 1 aja pakai besi saya belum bisa jalan. Iya. Jadi kemarin perhitungannya seperti itu hitungan bisnis kami seperti itu. Jadi 2 greenhouse ini kita cuma habis sekitar 150 juta. Kalau saya buat greenhouse dari besi 150 juta itu baru buat greenhouse-nya aja ukuran segini Pak. turunan dulu. Belum Iya, dalamnya, belum isinya. nanamnya, belum sistemnya gitu. Tapi yang jelasnya nggak ganti ya sama batu airnya ya ganti ya enggak ya. Nah, yang kita ganti hanya ini Pak. Polybag sama kokopit. Kokopit sama polybagnya aja. Ini paling habis 1.200.000. Paling ganti ini tadi kan buat Enggak, bataringan enggak kita ganti nanti. Ganti, Pak. Kering, terus kita semprot aja ini. Kita yang bawah ini tempatnya ini kita semprot. Ini nanti dicuci semua Pak kalau sudah selesai. Disapu, dicuci, ininya disemprot, terus habis itu disemprot pakai mungkin dry clean gitu aja. nah ini Mas Adi selama menanam apa tidak ada hewan Tikus pasti ada karena nggak bisa kayak lubang itu dilubangi tikus. Terus beberapa tempat itu pasti namanya ini kan nggak bisa jalan. Nah, tetapi nanti ada caranya Pak. Tikus ini ada caranya. Nah caranya gini, beli aja BR ayam, ya. taruh di kotakan, tikusnya kasih makan di dalamnya gitu. Pakan ayam. Jadi kasih 1 genggam, taruh di situ. Ya, pakatnya pakan ayam yang beli di toko ya. Ya, sekitar berapa? 5-7 ribu. Ya. Nah, taruh di baki, taruh di situ. Tikusnya kasih makan dulu. Besok kalau kelihatan dimakan, besoknya kasih makan. Sampai ulangi sampai seminggu. Wis pokoknya buat tikus itu ketagihan makan desa. Terakhir kasih fosfat. Sudah selesai semua. Iya. Selesai semua. Caranya gitu. Harus dibuat candu itu. Tikusnya candu makan. Lalu terakhirnya kasih fosfat. Sama. Sebetulnya cara itu sudah berlaku di pertanian saya. Nggih. Jadi memberi makan dulu beberapa kali, kalau sudah terasa dari seluruh tikus di sekitar itu berkumpul di situ, baru dikasih. Nggih, dibuat kecanduan. Jadi ya pasti ke sana-sana Pak. Ya itu resikonya mati kan kita ngambil. Iya, kita cari. Nyari. Ya kan nggak apa-apa, maksudnya hanya nyari punya kan ya nggak apa-apa daripada beloknya yang Mas, kembali lagi ke lahan ini. Apakah lahan ini memang untuk wajib dikasih karpet seperti ini atau bagaimana? Nah, sebenarnya ini ada fungsinya. Semakin bagus kita perlakuannya, semakin bagus hasilnya. Dan meminimalisir faktor yang menyebabkan penyakit, salah satunya kelembapan. Jadi ini namanya wheat mat. Kita kasih ini ya, ketika ada air, airnya ke bawah. Tetapi kalau ada air di bawah, kalau nggak diinjek itu nggak atas. Kira-kira gitu. Kecuali banjir, dia baru keluar ke atas. Kalau cuma di bawah ini basah ya. Kalau nggak jenengan injek kayak gini, nanti nggak akan basah. Itu fungsinya. Sehingga udara itu nggak bisa tahan. Itu untuk menjaga bawah ini biar nggak terlalu lembab. Kalau ini ada air ini kan uap terus ke atas, namanya evaporasi. Pertanyaan evaporasi menyebabkan penyakit. Sehingga dikasih melon itu beberapa varietas sangat resisten terhadap kayu sini. Apalagi kalau udah kering kayak gini. Ini tua ini bukan utama kering. Kering kayak gini akhirnya ke atas ini harusnya 1 minggu lagi sudah panen. Ini dari tanam. Jadi gini Pak, ini pembungaan tanggal 18 November. Panen perkiraan adalah tanggal 1 Januari. Panen yang ini, sisanya 1 minggu sudah habis, sisanya belum. Jadi 1 minggu kan.
18 November ditarik ke belakang sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, sedangkan 2 sampai 3 minggu dari tanam. Jadi totalnya 18 berarti anggap aja tanam di tanggal 1 November, panen di 1 sehingga hanya 60 hari. Sisanya ada di semai. Semainya 2 minggu. Tapi semai itu nggak masuk ditanam sini. Sehingga kita bisa meminimalisir waktu. Sehingga ini 2 bulan itu sudah panen. Yang Semuanya ini, berapa hari mas? semainya 2 minggu. Tapi sudah panen. 2 minggu itu Daun pik. tahun 2. Tahun 2. Sebenarnya kita punya maksimal 2 minggu itu maksimal, tapi kadang di 12 hari, 13 hari kita udah pindah. Semennya beda dengan di tanah. Nah, kita semennya di pupuk sehingga agak ditahan dan agak kencang. Batangnya agak atas. Memang gitu. Tapi untuk jenis melon kan lain jenis apa? Lain jenis ini sebenarnya kita targetnya memang sebenarnya rata-rata segini Pak. 1,2 maksimal 1,7 yang jenis ini. Enggak baru-baru nang juga enggak paru. Oke, memang dipecah. Memang Nah, tidak kalau dipecah itu kalau pakai sistem drip seperti ini tidak bisa karena nutrisinya nggak bisa kita ganti. Jadi satu sistem. Kalau beda greenhouse dengan beda jaringan bisa Pak. Yang efektif anggap aja yang 50 meter persegi untuk anggar 350 meter persegi, yang 50 meter persegi untuk ini misalnya kebun-kebunnya 300 itu di angka populasi antara 900 sampai 900-an. Itu 900 sih 900-an karena tergantung lebar sama panjangnya. Karena sana bentuk panjang mepet agak ke tepi, populasinya agak banyak. Kalau sini tepinya memang saya jauhkan sehingga populasinya agak. Tapi kalau bisa memang jarak ke tepi minimal di angka 7. Nah, ini adalah sealer. Jadi ini memang modifikasi sealer. Ya. Tapi jenengan lek mau nyambung plastik hanya ditempel gini. Nah, sekarang ada solasi untuk UV. Ada apa? Tulangnya itu. Iya di selah ini nanti disolasi ada solasi nanti beli solasi UV ada ukurannya 15 cm ada yang 20 cm sehingga itu kalau mau nyambung aman. Berarti ini sistem pemasangannya dengan melengkung dua dari sini ke sini ya. Ya saya selalu masang sini nanti ditumpuk lagi sini. Nah ini nanti disambung. Bukan langsung memanjang. Jangan gini nanti tariannya nggak kuat. Karena tariannya itu adalah ke sini Iya. ditarik. Masangnya harus pas posisi panas. Tadi itu mas. Ini Orange Melody. Atas penjelasan begitu banyak terkait BUMDes yang di sini, saya juga mengucapkan sama Pak Wadi bahwa penjelasan begitu banyak tadi dengan teman-teman dari Sekarang, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa diterima dan bisa dipraktekkan di siapa. Untuk terakhir pesan dan kesan Pak Hadi, monggo. Ya, kalau ngajakan ini ya pesan dari saya karena sama-sama mau berangkat di melon. Hanya nanti ke depan budidaya melon kedepannya budidaya melon itu sistem seperti ini tuh bukan lagi hal yang wow bagi masyarakat, tapi hal yang seperti ini akan menjadi hal yang familiar budidaya. Jadi jangan pernah putus asa ketika berbudidaya melon seperti ini. Kedepannya tetap semangat, dicari aja kelemahannya apa, diperbaiki sampai menemukan ritme yang benar. Itulah tadi penjelasan atau kesan-kesan dari Bapak Suyadi. Ya, mudah-mudahan pesan dan kesan ini kita bisa bersambung lagi terus antara kita dan dari saya Indra Jazo mengucapkan terima kasih dan tonton terus, jangan lupa subscribe.